Ada beberapa hal yang kelihatan sepele, bahkan sedikit absurd, yang bisa dialami siswa ketika mengikuti kompetisi sains nasional. Tapi jika tidak diatasi, hal-hal tersebut bisa mengganggu performa siswa, bahkan bisa menyebabkan kegagalan pada siswa. Apa saja hal-hal tersebut? Simak terus video ini. Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas 5 tips sukses mengikuti kompetisi sains nasional atau Olimpiade Sains Nasional. Videonya ada di sini ya, dan linknya ada di bagian atas. Kali ini, saya akan membahas beberapa hal yang kelihatannya sepele, bahkan saya menyebutnya sedikit absurd, tapi penting bagi siswa-siswa peserta kompetisi sains nasional. Kenapa penting? Karena kalau hal ini tidak diatasi atau diantisipasi, 5 hal ini bisa menghambat performa siswa, bahkan menyebabkan kegagalan pada siswa ketika mengikuti kompetisi sains nasional. 5 hal ini saya dapati berdasarkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang saya dapati selama 8 tahun saya mendampingi siswa-siswa peserta Olimpiade Sains Nasional maupun kompetisi sains nasional. Namun sebelumnya sobat-sobat, jika sobat-sobat belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi terkait kompetisi sains nasional yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Oke, kita langsung saja ke pembahasan 5 hal sepele tapi penting bagi siswa-siswa peserta kompetisi sains nasional. Ikuti sampai akhir ya, karena dijamin pasti ada manfaatnya, apalagi tips powerful yang kelima yang ada di bagian terakhir. Hal yang pertama, sarapan pagi. Sarapan pagi? Ya betul, sarapan pagi. Nah kelihatannya sepele ya masalah sarapan pagi. Tapi gara-gara hal ini, provinsi kami hampir kehilangan medali. Kejadiannya di tahun 2014. Ada siswa dari provinsi kami, kebetulan bimbingan saya, bidang fisika, itu mempersiapkan diri sampai H-1 bahkan sampai larut malam. Esok paginya, karena buru-buru, siswa tersebut memutuskan untuk tidak sarapan pagi karena pikirnya pelaksanaan OSK. Jadi dulu namanya, KSNK dulu namanya OSK ya. OSK itu dilaksanakan pagi hari, pikirnya. Jadi sebelum siang pasti sudah selesai. Tapi nyatanya situasi dan kondisi waktu itu menyebabkan pelaksanaan OSK itu agak molor waktunya ya. Jadi agak kesiangan gitu. Dan akhirnya siswa tersebut mengikuti OSK tanpa sarapan pagi. Nah, apa yang terjadi? Baru 30 menit penyelenggaraan OSK, siswa tersebut sudah merasa tidak enak badan ya dan sudah tidak bisa melanjutkan OSK tersebut. Syukurlah walau hanya 30 menit siswa tersebut ada di dalam ruangan, dia bisa mengerjakan 2 soal. Dan dari 2 soal tersebut, dia memiliki poin yang cukup untuk menempatkan dirinya di peringkat 3 hasil dari pemeriksaan OSK di kota tersebut. Sehingga siswa tersebut bisa melaju ke OSP bahkan ke OSN waktu itu di Lombok. Nah, ini menjadi pelajaran buatnya sampai tahun selanjutnya. Jadi tahun selanjutnya dia lebih siap lagi, sudah sarapan lagi, sehingga dia bisa lancar mengikuti OSK, bahkan melaju ke OSP, OSN di Yogyakarta waktu itu dan bisa meraih medali perak. Nah, kejadian ini hampir terjadi lagi di tahun 2018. Kebetulan ada siswa bimbingan kami bidang kebumian, itu ketika mengikuti OSP, jadi dulu namanya KSNP, dulu namanya OSP, ya, karena tidak sarapan, akhirnya ketika mau memasuki ruangan, siswa tersebut merasa sakit, tidak enak badan. Nah, akibatnya dia harus menerima perawatan medis terlebih dahulu sebelum masuk ruangan. Nah, walaupun terlambat 30 menit, syukurlah siswa tersebut bisa mengikuti OSP, walaupun tidak menerima tambahan waktu. Nah, mungkin karena kondisinya sudah mulai membaik, jadi dia bisa mengerjakan dengan baik, dan akhirnya nilainya cukup untuk mewakili provinsi kami untuk ke tingkat nasional mengikuti OSN di kota Padang. Jadi ingat ya, pastikan adik-adik siswa untuk sarapan pagi. Penting loh. Hal yang kedua, siapkan kalkulator cadangan. Ada beberapa bidang lomba di kompetisi sains nasional yang mewajibkan siswanya untuk membawa kalkulator. Kenapa bawa kalkulator? Karena ada beberapa perhitungan yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan perhitungan manual, misalnya di bidang kebumian atau astronomi dan bidang lainnya. Nah, coba bayangkan kalau tidak bawa kalkulator, pasti pusing kan? Dan pastikan untuk membawa kalkulator cadangan. Jaga-jaga kalau kalkulator kita bermasalah. Maybe this is just one case, tapi pernah ada siswa kami membawa 2 kalkulator
pada saat mengikuti OSK, jadi dulu namanya OSK ya, dulu untuk KSNK, dan dua-dua kalkulatornya bermasalah. Nah, repot jadinya ya. Jadi pastikan untuk membawa kalkulator cadangan dan pastikan juga bahwa kalkulatornya bisa digunakan. Nah, soal kalkulator, pastikan juga untuk tahu cara pakainya. Karena beberapa kalkulator itu berbeda interface-nya, berbeda pemrogramannya, berbeda cara pakainya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membawa kalkulator pada saat OSK atau KSNK, tapi tidak tahu cara penggunaannya? Pasti pusing kan? Jadi ingat ya, pastikan untuk mempelajari penggunaan kalkulator dan membawanya pada saat hari pelaksanaan KSNK. Oke? Hal yang ketiga, nggak usah belajar lagi di hari H. Ini bukan masalah nggak usah belajar ya, tapi masalah hari H-nya. Kira-kira seberapa efektif sih kalau pada hari pelaksanaan KSNK kita masih sempat-sempatnya buka buku, berusaha konsentrasi belajar, padahal di sekitar kita itu ada banyak siswa-siswa yang sementara menunggu dengan santainya untuk memasuki ruang KSNK. Karena di pelaksanaan KSNK, tubuh kita, otak kita justru butuh dalam keadaan powerful ya, dalam keadaan santai, rileks untuk memasuki ruang pelaksanaan KSNK. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya amati selama beberapa tahun saya mendampingi siswa mengikuti Olimpiade Sains Nasional maupun kompetisi sains nasional, baik tingkat kota, provinsi maupun nasional, itu justru siswa-siswa yang masih belajar di hari H, masih buka-buka buku, baca-baca, itu jadinya malah tambah nggak pede lagi. Nah, bagaimana tidak? Ketika dia lagi serius-serius baca buku, lagi berusaha untuk mengingat-ingat materinya, di sekitar dia ada siswa-siswa yang justru dengan santainya lagi ngobrol-ngobrol sambil menunggu masuk ruang KSNK. Nah, kira-kira apa yang ada di pikirannya? Wah, mungkin mereka ini sudah siap 100%, jadi mereka semuanya pada santai. Nah, apa yang terjadi dengan diri kita? Yang terjadi justru kita semakin nggak pede ya. Fokus kita justru berkurang karena jadi merasa kita belum siap. Jadinya kita malah yang tambah gugup. Makanya saran saya, persiapkan diri sejauh-jauh hari mungkin. Ya. Dan pada hari H-nya, biarkan tubuh kita, otak kita dalam keadaan rileks, santai. Karena energi dan fokus kita sangat dibutuhkan pada saat kita mengerjakan soal-soal di dalam ruang pelaksanaan KSNK. Ingat itu ya. Hal yang keempat, bawa air minum. Kenapa air minum? Nah, kita semua sudah tahu manfaat air minum, air putih bagi tubuh kita ya. Apalagi situasi pas pada saat KSN, kita butuh sesuatu yang menjaga kita tetap fresh, tetap fokus. Jawabannya air putih. Kalau latihan di rumah atau di sekolah, kita punya banyak hal di sekitar kita yang bisa menjaga kita tetap fokus, tetap fresh pada saat belajar. Misalnya orang tua kita, atau guru kita, atau hiburan-hiburan di sekitar kita yang bisa membuat kita tetap fokus dan tetap fresh. Tapi pada saat pelaksanaan KSNK, ya, yang bisa menjaga kita tetap fokus yang diperkenankan oleh panitia yaitu air putih. Sebagai pembimbing siswa-siswa KSN ataupun OSN, saya selalu mewajibkan siswa-siswa untuk membawa air putih. Selain gunanya untuk kesehatan, juga untuk membiasakan siswa-siswa tersebut untuk berusaha menenangkan diri, mengembalikan fokus dengan air putih. Ayo dicoba ya. Hal yang kelima, yang paling penting, baca aturan sebelum mulai. Yang saya maksudkan di sini adalah aturan atau petunjuk pengerjaan soal untuk OSN maupun KSN. Selama beberapa tahun, saya selalu terlibat dalam pemeriksa jawaban untuk tingkat kota, yaitu OSK maupun KSNK. Dan banyak sekali didapati siswa-siswa yang tidak membaca petunjuk pengerjaan soalnya sebelum memulai mengerjakan soal. Misalnya seperti di bidang-bidang tertentu seperti kebumian, geografi, dan informatika, yang jika jawabannya salah itu nilainya minus. Nah, banyak sekali siswa-siswa yang menjawab semua jawaban, dan kebanyakan jawabannya adalah salah, dan nilai minusnya cukup besar. Padahal jika siswa-siswa tersebut itu fokus pada soal-soal yang diyakini pengerjaannya atau jawabannya diyakini benar, itu mungkin nilainya bisa bagus dan bisa bersaing menjadi terbaik di tingkat kota kabupatennya misalnya. Ya,
Jadi pastikan untuk membaca petunjuk soal dulu, baru mengerjakannya. Ingat itu ya. Itu dia 5 hal sepele tapi penting yang bisa dialami oleh siswa-siswa peserta kompetisi sains nasional. Dengan mengetahuinya, maka kita bisa mengatasinya atau mengantisipasinya demi kebaikan sobat-sobat sekalian, adik-adik peserta kompetisi sains nasional. Jika sobat-sobat punya pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, silakan ketik di kolom yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya dan bye-bye.